Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Nabiyyina Muhammadin al-amin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah menyampaikan kita kepada hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Kita sudah masuk di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh setiap orang yang beriman. Maka jangan sampai di awal-awal Ramadan ini kita menjadi orang yang sengsara, orang yang merugi. Yang ingin kita pastikan bahwa ibadah puasa kita betul-betul berkualitas. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang disifati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Maka betapa merugi, sudah menahan lapar, menahan haus, tapi nilainya nol besar di hadapan Allah. Kita ingin puasa kita berkualitas. Lah, bagaimanakah puasa yang berkualitas itu? Puasa yang berkualitas bukan hanya sekedar kita menahan dari makan, minum, dan syahwat. Tapi bagaimana kita juga menahan seluruh organ badan kita ini dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berpuasa, pastikan mata kita tidak melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ketika kita berpuasa, pastikan lisan kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang terlarang. Ketika kita berpuasa, pastikan kedua telinga kita tidak digunakan untuk mendengarkan kata-kata yang mengundang murka Allah. Dan kita juga kontrol emosi kita. Jangan sampai kita berpuasa tapi emosi tetap membara, gampang marah, apalagi kepada keluarga, kepada saudara. Nah, maka memang perjuangan puasa itu sebenarnya bukan hanya dari makan dan minum saja. Lebih dari itu, dan ini makom puasanya orang khawasul khawas, orang yang Allah khususkan, yang akan menjadi para kekasih Allah, menjadi para muttaqin, yaitu bagaimana dia menahan segala organ badannya ini dari melakukan hal-hal yang terlarang. Ketika kita mampu mengendalikan mata, mengendalikan lisan, mengendalikan telinga, mengendalikan hati, kita hanya menggunakannya untuk hal-hal yang mengundang ridho Allah, maka kita akan mendapatkan penerimaan yang baik. Puasa kita diqabul, diterima oleh Allah. Buahnya kita akan merasakan hari-hari ke depan, kita akan semakin merasa bersemangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau hari-hari ke depan kok kita malah merasa semakin lemes, males, tak berenergi untuk melakukan ketaatan, maka justru itu perlu kita khawatirkan. Kita perlu mencurigai diri kita sendiri. Bisa jadi ibadah kita hari ini tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari Allah. Ulama mengatakan bahwa di antara tanda dikabulnya sebuah amal soleh adalah lahirnya amal-amal soleh berikutnya. Puasa kita diterima oleh Allah, maka setelah itu kita akan dijadikan akan semakin mudah melaksanakan ketaatan. Misalnya tilawah rasanya manis, qiyamul lail betah berlama-lama, bangun malam dengan mudah untuk tahajud. Nanti bahkan di puncak Ramadan di 10 malam terakhir kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bermujahadah, bahkan i'tikaf, menjumpai malam Lailatul Qadar. Tapi ini semuanya memerlukan proses dan istiqomah semenjak hari pertama.
Hari pertama kita pastikan ibadah kita dalam kondisi yang terbaik. Puasa kita berkualitas. Setelah itu kita terus mohon penguatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik, kemudahan, kekuatan bisa melaksanakan seluruh ibadah Ramadan ini dengan sempurna, dengan maksimal, dan kelak Allah masukkan kita semuanya ke dalam golongan hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang dirindukan oleh surga. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.